Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Faldas, Tanbuk F55119196. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita yang berjudul Untraceable, yang dimana film ini mengungkap bercerita tentang seorang kasus kejahatan yang berbasis online, dimana sangat banyak mengandung unsur digital forensiknya. Pertama-tama saya akan menceritakan sinopsis Untraceable tersebut. Untraceable adalah sebuah film thriller yang mengisahkan kisah Jennifer Mars yang diperankan oleh Danny Land, seorang agen FBI yang bekerja di divisi cybercrime. Mars terlibat dalam penyelidikan kasus pembunuhan yang unik, di mana pembunuhnya mengunggah video langsung dari kejahatan tersebut ke internet. Kasus ini semakin menjadi sorotan publik karena semakin banyak orang online yang menyaksikan kejahatan ini. Semakin cepat korbannya yang akan meninggal. Dalam usahanya untuk menangkap pelaku, Jennifer Mars dan timnya terperangkap dalam permainan berbahaya yang melibatkan teknologi canggih, forensik digital, dan pertarungan untuk menghentikan penyebaran video-video kejahatan tersebut. Saat Jennifer semakin mendekati pelaku, ia harus berhadapan dengan pertanyaan etika, keamanan online, dan batasan moral. Film ini menyajikan ketegangan yang meningkat seiring waktu dan membawa penonton ke dalam dunia investigasi kejahatan yang penuh dengan misteri. Untraceable menggabungkan unsur-unsur digital forensik dengan elemen thriller, menciptakan cerita yang mempertanyakan hubungan antara teknologi dan kemanusiaan, serta dampak terhadap privasi dan etikanya. Apa saja kasus pembunuhan yang terjadi dalam film Untraceable tersebut? Kasus pembunuhan yang pertama yaitu kasus pembunuhan berbasis internet. Kasus utama dalam film ini melibatkan seorang pembunuh yang mengunggah video langsung dari kejahatan tersebut ke internet. Penyelidikan mengenai bagaimana video-video ini dapat diunggah dan bagaimana alamat IP pelaku dapat dilacak merupakan bagian penting dari plot cerita tersebut. Yang kedua yaitu kejahatan identitas online. Selama penyelidikan ada beberapa kasus kejahatan identitas online yang harus dipecahkan. Ini melibatkan upaya mengidentifikasi dan melacak penjahat yang bersembunyi di balik akun-akun palsu atau anonim di internet. Yang selanjutnya, ketiga, yaitu teknik-teknik hacking. Dalam beberapa adegan, terdapat elemen hacking yang terlibat, termasuk penggunaan teknik-teknik komputer yang menyusup ke sistem dan menyusun jejak digital. Selanjutnya, penelusuran jejak digital. Sebagian besar film ini melibatkan upaya untuk menelusuri jejak digital, termasuk pemahaman tentang bagaimana data dan aktivitas online dapat diikuti dan ditelusuri kembali untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Itu dengan yang pertama menggunakan analisis jejak digital. Tim penyelidik menggunakan perangkat lunak forensik digital untuk mengumpulkan dan menganalisis jejak digital yang ditemukan di berbagai lokasi online, termasuk situs web kejahatan, forum, dan media sosial. Mereka mencoba untuk melacak aktivitas dan jejak pelaku. Yang kedua, menggunakan pelacakan alamat IP. Salah satu aspek utama dalam penyelidikan adalah pelacakan alamat IP pelaku untuk mengidentifikasi lokasi fisik dari mana video-video kejahatan diunggah. Hal ini melibatkan penggunaan teknik forensik digital untuk melacak alamat IP tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi pelaku. Tim penyelidik berusaha untuk mengidentifikasi pelaku yang menggunakan teknik-teknik hacking dan menyembunyikan identitas online. Mereka menggali lebih dalam ke dalam dunia maya untuk mencari tahu identitas sebenarnya dan motif pelaku. Yang keempat, tentu saja pemulihan data. Dalam beberapa adegan, digital forensik digunakan untuk memulihkan data yang dihapus atau disembunyikan. Ini termasuk mengambil data dari perangkat komputer dan server yang relevan. Yang kelima, pemahaman tentang alur data. Tim digital forensik mencoba memahami alur data dan komunikasi yang terjadi antara pelaku dan korbannya. Mereka menyusun alur peristiwa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang selanjutnya, tools apa saja yang digunakan? Perangkat lunak forensik digital. Ya, tools yang pertama, tim penyelidikan mungkin menggunakan perangkat lunak digital forensik seperti EnCase, FTK yaitu Forensic Toolkit, dan Autopsy untuk mengumpulkan dan menganalisa dan memulihkan data digital dari berbagai sumber termasuk
komputer pelaku. Yang kedua, tidak asing lagi bagi kita, yaitu Wireshark. Wireshark adalah perangkat lunak pemantauan jaringan yang digunakan untuk memeriksa lalu lintas jaringan. Dalam konteks film, itu bisa digunakan untuk memeriksa komunikasi antar pelaku dan korbannya, dimana kan film adalah suatu fiksi ya, jadi apa saja bisa terjadi. Yang ketiga yaitu alat pelacakan IP. Untuk melacak alamat IP pelaku, tim penyelidik mungkin menggunakan alat pelacakan IP seperti Marksmine, GeoIP, atau pelacakan IP custom untuk menentukan lokasi fisik pelaku. Yang keempat, perangkat pemulihan data. Alamat pemulihan data seperti Recuva atau Get Data Back mungkin dapat digunakan untuk mencoba memulihkan data yang dihapus atau disembunyikan oleh pelaku. Yang kelima, perangkat kriptografi. Dalam situasi tertentu, alat-alat kriptografi juga mungkin digunakan untuk memecahkan kode yang terinskripsi, itu dengan cara diuraikan yang terkait dengan kejahatan pelaku. Yang keenam, perangkat pemantauan jejak digital. Dalam beberapa adegan, tim penyelidik mungkin menggunakan perangkat pemantauan jejak digital yang digunakan untuk memantau aktivitas pelaku secara real time. Selanjutnya, perangkat penyimpanan data. Perangkat penyimpanan data yang dimaksud yaitu seperti eksternal embedment hard drive lah, yaitu seperti USB, pokoknya yang dapat digunakan untuk mengembangkan data yang ditemukan selama penyelidikan. Yang kedelapan, perangkat teknik hacker. Dalam beberapa adegan, alat-alat yang digunakan pelaku kejahatan komputer seperti perangkat lunak menyusup ke sistem atau melindungi identitas juga dapat menjadi fokus penyelidikan. Yang pertama tentu saja dengan analisisnya yaitu integritas data. Tim penyelidik mungkin menggunakan nilai khas seperti MD5, SH1 atau SH256 untuk memeriksa integritas berkas yang diunggah oleh pelaku ke situs web kejahatan. Dengan cara ini mereka dapat memastikan bahwa berkas tersebut tidak mengalami perubahan atau manipulasi setelah diunggah. Yang kedua, penyusunan jejak digital. Analisis khas juga bisa digunakan untuk mencocokkan berkas-berkas yang ditemukan selama penyelidikan dengan berkas-berkas asli yang terkait dengan kejahatan. Ini membantu dalam pembentukan jejak digital dan pemahaman alur peristiwa yang sebenarnya. Yang ketiga, penemuan barang bukti. Dalam beberapa adegan, tim forensik digital mungkin menggunakan analisis khas untuk menemukan bukti tersebut dalam berkas-berkas yang ditemukan. Dengan membandingkan khas berkas yang ditemukan dengan khas berkas yang diketahui, mereka bisa menemukan potensi bukti yang relevan. Yang keempat, keamanan data. Analisis khas juga bisa digunakan untuk memverifikasi keamanan data dan mencegah akses yang tidak sah. Tim penyelidik mungkin mengamankan berkas dengan khas yang diketahui sebelum membandingkannya dengan berkas yang ditemukan selama penyelidikan. Barang bukti yang pertama sudah tentu yaitu rekaman video. Video yang diunggah oleh pelaku ke situs web kejahatan menjadi barang bukti utama. Video ini digunakan untuk mengidentifikasi korban dan untuk memahami metode dalam melakukan kejahatan. Yang kedua, data jaringan. Data jaringan juga termaksud informasi lalu lintas internet, alamat IP pelaku, dan jejak digital yang digunakan untuk melacak asal kejahatan online. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi pelaku dan melacak pelaku. Yang ketiga, pesan elektronik. Pesan-pesan elektronik atau email antar pelaku dan korbannya bisa menjadi barang bukti yang penting untuk menyusun alur peristiwa dan mengidentifikasi pelaku. Yang keempat, jejak digital. Jejak digital mencakup data yang cukup ditemukan di komputer atau server pelaku yang dapat membantu dalam menentukan keberadaan dan identitas pelakunya. Yang kelima, bukti identitas online. Bukti identitas online yang ditemukan pada akun-akun online palsu atau anonim yang digunakan oleh pelaku, seperti nama pengguna, alamat email, dan profil online. Catatan keuangan.
Dalam beberapa situasi, data keuangan atau jejak transaksi keuangan dapat memberikan petunjuk tentang motif pelaku atau bagaimana mereka membiayai kejahatan mereka. Dan yang terakhir yaitu bukti kriminal. Barang bukti fisik seperti senjata, bahan kimia, atau peralatan lain yang digunakan dalam kejahatan yang diunggah ke internet juga bisa merupakan bagian dari barang bukti untuk penyelidikan. Itulah rangkuman saya tentang film yang berjudul Untraceable, di mana sangat banyak mengandung unsur-unsur digital forensiknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.